Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita berupa nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepadanya. Terutama di maghrib hari ini kita bisa salat berjamaah. Tidak banyak orang yang diberi kesehatan dan kesempatan kemudian dia memanfaatkan sebagai bentuk syukur. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para tabi'in dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Jemaah yang berbahagia, kita langsung saja membahas masalah akidah. Pada pembahasan ini kita masuk pada jenis ketiga. Jenis ketiga dari tauhid, yaitu tauhidul asma wa sifat. Kebanyakan terjadinya firqah-firqah itu terletak pada tauhid asma wa sifat. Ada yang menolak sifat-sifat Allah, ada yang seperti Mu'attilah menolak. Kelompok Mu'attilah itu kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Ada yang sebagian menetapkan dan sebagian ditolak, seperti kelompok Asy'ariyah. Ada yang kelompok Musabbihah, menyerupai makhluk dengan Allah atau Allah dengan makhluk. Ada kelompok yang ada yang takwil, kelompok takwil, mentakwilkan. Nah, semuanya itu bagian daripada kelompok-kelompok yang sesat. Kecuali faham Asy'ariyah. Di sebagian Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Asy'ariyah tidak parah sebagaimana kelompok Mu'attilah dan kelompok yang lain. Jadi pada tauhid jenis pertama rububiyah itu sepakat seluruh firqah-firqah yang ada. Pada jenis kedua tauhid uluhiyah sepakat seluruh umat Islam termasuk firqah-firqah itu. Tapi pada tauhid asma sifat terjadi penyimpangan, ada yang bahkan sampai dikafirkan oleh ulama.
ada yang tidak sampai mengkafirkan. Nah itu nyata sebagai bukti bahwa Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati ala 73 millah atau firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wa ya ahlul ahwa, kelompok yang mengedepankan hawa nafsu. Nah, ulama dalam penjelasannya itu adalah kelompok-kelompok masalah akidah, bukan perpecahan dalam masalah furu'. Karena masalah furu' itu umumnya perbedaan madzhab itu umumnya ditolerir. Karena dalam Islam diakui adanya perbedaan-perbedaan, terutama masalah furu'. Tapi masalah akidah tidak ada perbedaan. Sehingga kelompok yang menyimpang itu, kelompok yang menyelisih, dianggap sebagai kelompok sesat. Nah, penjelasan Rasulullah, siapa yang kelompok yang satu yang selamat itu, dalam tafsirnya, dalam sarah hadisnya, itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bagaimana? Nah, terutama kita menjadi nyata, menjadi jelas ketika membanding-bandingkan pemahaman tauhid asma sifat menurut Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok yang lain. Ya, begitu pembukaan dari tauhid asma wal sifat. Pembahasan pertama, manhaju ahli sunnah fit tauhid was sifat. Metode atau manhaj ahli sunnah di dalam perkara asma wa sifat. Dalam judul kitab ini, yang pertama, isbatu sifat wa radda ala al-mu'attilah. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menolak kelompok yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat seperti kelompok Mu'attilah. Ini kita pelan-pelan ya, karena masalah tauhid apalagi asma wa sifat cenderung diperlukan kita berpikir. Ini masalah akidah. Dalam matannya Imam Tahawi berkata, wala syai' misluhu, tidak ada yang sama seperti dia, Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu paham kita Ahlussunnah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, dengan keterangan ini semuanya mengakui, kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan mengakui tidak ada yang sama, karena itu ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Semuanya mengakui Allah tidak ada yang serupa dengannya. Nah, kenapa bisa beda? Karena Allah tidak sama, ada yang mengatakan Allah tidak sama, nggak digambarkan, nggak bisa. Sehingga dia menolak penetapan sifat oleh Allah sendiri. Seperti kelompok Mu'attilah ini. Ya, tidak ada
sesuatu yang sama dengan Allah. Itu garis besarnya. Nah, kita bacakan sedikit. Ittafaqa ahlus sunnah ala anna Allaha laisa kamitslihi syai', la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Sepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai, tidak sama, tidak ada yang menyerupai sesuatu pun dari makhluk. Tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, dan tidak pula dalam perbuatannya. Nah, itu sepakat kelompok-kelompok yang disebut oleh para pensarah hadis, ya. Karena hadis hadis tentang iftiraqul ummah, terpecahnya 73 golongan dari umat ini, ada yang merinci. Yang 6 itu siapa? Yang 72 itu siapa? 73 siapa? Yang satu ahlus sunnah wal jamaah selamat, yang 72 tidak selamat. Nah, diterangkan oleh ahli hadis, mulanya terpecah dalam 6. Ya. Mu'tazilah dalam 6. Kemudian yang 6 itu terpecah lagi jadi 12 masing-masing. Jadi 17. Kita tidak mengiyakan, tidak juga menolak. Karena itu cuma pendapat penjelasan hadis. Sekalipun dalam faktanya itu benar. Di dalam perjalanan Islam ada kelompok-kelompok yang seperti disifati oleh ulama hadis itu. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kepada mereka itu semuanya dalam hal Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak juga dalam perbuatannya. Itu tidak sama. Walakin lafdhu tashbih qad sara fi kalamin nas lafdhan mujmalan yuradu bihil ma'na sahih. Tetapi lafaz tashbih, ya, sudah menjadi pembicaraan di tengah ucapan-ucapan manusia dengan apa, lafaz yang umum, mujmal. Yang dimaksudkan adalah bermakna sahih. Jadi lafaz tasbih, misalnya tasbih itu artinya penyerupaan. Allah sama dengan makhluknya. Itu kan kita tolak. Kan kita mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi tasbih itu bisa jadi di sebagian kelompok mengatakan qad sara fi kalamin nas. Misalnya Allah alim, maha berilmu. Manusia juga punya ilmu. Nah, di sebagian kelompok ini pernyataan manusia punya ilmu itu membawa kepada tidak berani menetapkan Allah juga punya ilmu. Nah, maka kelompok-kelompok ini ketika membahas masalah ini keluar daripada Quran dan Sunnah, karena dia menabrak ayat-ayat yang jelas. Allah kan punya ilmu. Misalnya lagi, Allah itu apa ya?
Allah itu melihat, Allah itu berbicara, Allah itu berkehendak. Mu'attilah, terutama Mu'attilah, kelompok menolak sifat-sifat itu. Akhirnya Mu'attilah tersesat karena kalau ditolak, sebenarnya yang mereka tetapkan itu apa bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya pokoknya Allah nggak sama gitu. Tapi sifat-sifatnya ditolak yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan mereka mendapat julukan sebagai kelompok sesat. Nah, kelompok ahlul bid'ah yang lain membawa kepada pemahaman menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana penetapan makhluk, seperti Mujassimah. Mujassimah itu menggambarkan Allah besar, tinggi. Maka Mujassimah itu kafir. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Mujassimah lah yang telah nyata-nyata kafir. Ya. Nah, pernyataan Mu'attilah ini telah terbantahkan oleh pernyataan Al-Quran dan dalil berdasarkan logika manusia. Karena kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati sebagaimana milik makhluk. Karena Allah khusus, itu yang kita, misalnya Allah melihat, makhluk yang melihat nggak sama. Makanya dalam bahasa kita diberikan jadi maha melihat. Kalau kita nggak maha melihat, padahal dalam bahasa Arab sama aja, Allah al-alim, nggak ada istilah-istilah tambahan. Nah, tapi kita memberi pengertian supaya berbeda. Allah maha mengetahui, sementara cuma manusia mengetahui. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Jadi ada tambahan-tambahan maha. Ya. Itu yang kita mengerti dari bahasa kita. Tidak ada yang sama dengan makhluk. La yumathiluhu syai'un minal makhluqat. Tidak ada yang serupa dengannya dari makhluk-makhluk ini dalam perkara sifat. Bukan berarti kita misalnya la yuqalu lahu qadrah wala ilmun wala haya. Nah, kelompok-kelompok itu sampai menolak adanya kekuasaan bagi Allah, sebab Allah berkuasa, manusia juga berkuasa. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Maka Mu'attilah itu menolak Allah kudrah, Allah ilmu, Allah haya, menolak. Karena seluruh makhluk hidup disifati dengan sifat-sifat itu. Kalau kita telusuri, mereka sepakat kepada Ahlussunnah bahwa Allah itu maujud, ada. Alimun qadir, mengetahui dan berkuasa. Hayun, makhluk juga maujud, alim dan qadir, berkuasa. Tetapi, nah jawaban Ahlussunnah, tetapi sifat alim, sifat qadir, sifat hayun bagi Allah tidak sama dengan makhluk. Namanya, penamaannya itu sama, tapi hakikatnya tidak sama. Kan Allah berbicara, Allah maha hidup. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Itu Allah yang berbicara. Nah, mestinya bagaimana kita mensifati Allah, kita tetapkan Allah Hayyun. Hayyunnya tidak sama dengan makhluk. Bukan hanya dia abadi selamanya, pokoknya tidak sama. Bukan mesti penyerupaan, tasbih menafikan peniadaan. Karena sama makhluk dengan Allah, sifat yang mengetahui misalnya, otomatis membawa konsekuensi kita menolak sifat-sifat Allah. Itu kaidah yang salah. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah yang soreh akal, sorehul akal, sesuai dengan akal manusia. Tidak ada orang yang berakal menolak itu. Nah, itu muqaddimahnya. Rinciannya sebagai berikut. Nuqash ma'ani nafatu sifat, berdiskusi dengan kelompok yang menolak sifat. Pertama dengan kelompok Asy'ariyah. Nah, di Indonesia ini banyak Asy'ariyah, bahkan mayoritas. Asy'ariyah. Kita mungkin nggak terasa Balingkari ya. Kalau kita ibadah-ibadah nggak terasa. Tetapi kalau diteliti, perbuatan-perbuatan, amal-amal mereka berangkat dari keyakinan. Makanya kita beda, selamanya beda, ya, dalam perkara-perkara yang membuat mereka bisa membuat ibadah. Nah, dialog bersama Asy'ariyah yang pertama. Asy'ariyah ini kelompok yang menetapkan sifat, tapi ada sifat yang ditolak. Yang dikenal sama kita di kampung-kampung itu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irodah, ilmu hayat sama basar. Begitu seterusnya sampai 20 sifat. Ternyata ada yang bermasalah dalam sifat itu. Masa kita batasi Allah dengan sifat 20? Padahal Allah tidak dibatasi. Bahkan 99 nama itu bukan pembatasan sifat Allah. Nama dan sifat Allah itu yang diajarkan Allah kepada kita. Tetapi hakikatnya namanya dan sifat-sifatnya lebih banyak, itu nggak ada yang tahu. Dengan hadis dalam doa Nabi, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna, kamu yang baik. Apa rinciannya? Samaituhu bihi nafsak, yang Allah menamakan dirinya sendiri. Samaituhu nafsak, au alam tahu, au alam tahu min ibadik. Maksudnya lewat hadis Quran, lewat hadis. Kemudian atau yang engkau atau fi ilmil ghaib indak, atau yang kau simpan di dalam keilmu yang gaib. Nah, itu kan nggak tahu kita. Makanya Asmaul Husna itu tidak terbatas sampai 99. Yang 99 itu Allah terangkan kepada kita
itu sudah cukup buat kita untuk mengabdi kepada Allah dengan nama-nama itu. Tapi hakikatnya Allah tidak dibatasi dengan nama-nama itu. Nabi menerangkan atau engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Nah, Allah tidak dibatasi dengan sifat itu. Nah, kalau Asy'ariyah ini membatasi sifat 20. Sifat 20. Nah, berkutat pada sifat 20. Nah, bahkan ada sifat-sifat yang tidak Allah sebutkan, atau nama-nama yang tidak disebutkan disematkan sebagai Allah. Misalnya gini, Allah mutakalim. Ada enggak dalam 99 nama Allah al-mutakalim? Kalau Allah dalam Al-Quran kalam, Allah berbicara, iya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Iya, betul. Tapi dalam 99 Allah tidak menjelaskan namanya al-mutakalim. Apakah Allah tidak bicara? Allah berbicara. Tapi yang memberikan namanya al-mutakalim siapa? Nah, cenderungnya itu kalau Asy'ariyah yang itu tidak diterangkan dalam Quran dan hadis, tapi dia memberikan nama. Mana lebih baik? Kita tidak menyebut namanya, tetapi menetapkan sifat-sifatnya, atau memberikan nama yang tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membawa Asy'ariyah menjadi keliru. Iya. Inna man nafa sifata min sifatillati wasafa Allah biha nafsahu karidho wal ghadab wal mahabba wal bughd wa nahwa dzalik wa jama'ana dzalika yastaljimu tashbih wa tanjim. Nah, ini ada bahasa begini. Kata Asy'ariyah, sesungguhnya barang siapa menolak sifat-sifat Allah, yang telah Allah sifati dirinya sendiri, seperti ridho, marah, cinta, benci, dan yang semisalnya, mereka beranggapan bahwa penamaan ini membawa kepada tasbih dan tanjim, penyerupaan dan membentuk jasad. Nah, Asy'ariyah itu tidak menetapkan jasad bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering dengar di YouTube banyak tuh, atau di Facebook, orang-orang yang berpaham Asy'ari menolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya mereka mengatakan, katanya kita Allah turun pada sepertiga akhir malam, menjawab orang yang berdoa, mengampuni orang yang mohon ampun, memberikan apa permintaan hamba. Nah, dia mencoba memakai logika. Kalau Allah turun, misalnya turun ke kita nih, sepertiga akhir malam, kata mereka, kan bumi ini bulat. Nah, itu udah mulai. Kalau Allah turun, seterusnya kan seterusnya kan kita turun. Habis subuh enggak. Tapi negeri yang lebih barat lagi kan belum subuh, turun tetap. Nah, pertanyaan mereka, kapan baliknya? Kapan baliknya? Allah turun, kapan baliknya? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai berani mereka
menanyakannya. Padahal kalau kita menetapkan sebagaimana yang Nabi sampaikan, Nabi menyampaikan kan, Allah akan turun di sepertiga akhir malam menjawab orang-orang yang berdoa, memohon ampun orang yang mohon ampun. Ya sudah, kita terima aja begitu, hadisnya begitu. Perkara kapan baliknya itu kan menanya kaifiahnya, bagaimana cara Allah turun. Nah itu makanya mereka lebih jauh, kalau Allah turun berarti Allah lebih kecil daripada dunia ini. Nah sudah. Juga masalah Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Jadi lagi logika, kalau Allah di atas arsy-Nya, duduk di kursinya, kursi lebih besar apa lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya duduk begini kan, duduk. Berarti Allah menempati ruang, menempati tempat yang lebih besar dari dirinya. Itu ditanyakan sama Asy'ariyah. Nah, walhasil itu menggunakan logika. Kalau kita terima aja Allah bersemayam di atas arsy-Nya, orang ayatnya bunyinya begitu. Apakah kita menjelaskan bagaimananya? Itu bukan ranah makhluk. Maka kata Imam Malik itu buat batasan kita. Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah berkata, al-istiwa ma'lum, al-imanu bihi wajib, al-kaifu majhul, wasu'alu anhu bid'ah. Bid'ah itu kata Imam Malik, dipegang sama yang lain semuanya. Ya, adzan dulu. Dilanjutkan ya. Tadi pernyataan Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi. Kata istiwa. Al-imanu bihil wajib, mengimani bahwa Allah itu beristiwa wajib, karena di Al-Quran ada minimal 7 ayat yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Mengimani jadi wajib. Al-kaifu majhul, bagaimananya Allah cara duduknya tidak diketahui. Allah enggak menjelaskan. As-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana cara Allah duduknya itu perkara bid'ah. Nabi tidak bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah cara kamu berduduk. Sahabat nggak bertanya kepada Nabi. Maka bid'ah ini, bid'ah fil aqidah itu dolalah. Bid'ah dalam masalah akidah dolalah, wa dolalatu finnar. Itu tegas Imam Malik mengatakan begitu. Nah, kembali sedikit bahwa kata mereka Al-Asy'ariyah, siapa yang menetapkan sifat dari sifat-sifat Allah yang Allah menamakan dirinya, mensifati dirinya seperti ridho, ya, seperti ridho, benci, cinta, ya, dan yang semacam itu, beranggapan orang yang menetapkan itu membawa konsekuensi tasbih dan tanjim, membawa konsekuensi kita jadi menyerupai Allah dengan makhluk atau membagaimanakan Allah. Yang sepakat kita tasbih dan tanjim itu adalah
perkara yang dilarang dalam masalah akidah ini. Nah, kita katakan kepada mereka, qila lahu, kita katakan kepada mereka, fa anta tasbutu lahu al irada wal kalam wa sam' wal basar. Nah, baiklah, tetapi kamu kan menetapkan, Asy'ariyah nih, menetapkan irodah, ya. Irodah dalam sifat 20 ada irodah itu. Sifat kalam ada dalam kalam sifat 20. Sifat sam'u mendengar. Sifat basar melihat. Kamu menetapkan kenapa sifat-sifat ini yang sifat ridho, sifat benci, sifat cinta enggak ditetapkan oleh Asy'ariyah. Padahal sifat iroda dan kalam, sama dan basar ditetapkan. Nah, kita katakan, kenapa kalian menetapkan? Toh sifat-sifat yang kalian tetap itu ada sama dengan makhluk. Makhluk ada yang berbicara, punya kuasa, pendengar, melihat. Tadi kamu katakan ridho, mahabbah itu sifat makhluk. Enggak mau menetapkan. Kenapa sifat ini yang kedua ini kalam dan seterusnya kalian tetapkan? Padahal itu tidak beda antara ridho dan mahabbah dan sifat kalam dan samu. Semuanya sifat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu membedakan? Sama ada Allah sifatnya, basar ada. Tapi sifat ridho, mahabbah tidak ditetapkan. Nah, dengan begitu Al-Asy'ariyah tidak bisa menjawab. Dengan kita membandingkan yang mereka tetapkan dan yang mereka tolak, ternyata alasannya tidak keluar daripada sifat-sifat Allah yang kalian tetapkan dan sifat-sifat Allah yang kalian tolak, padahal Allah tetapkan keduanya sama. Kenapa ini dibedakan? Kenapa ini ditolak? Ini ditetapkan? Maka Asy'ariyah tidak bisa menjawab pertanyaan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, maka faqul fima nafaitahu wa asbatahu wa asbatullah wa rasulahu mithlu qaulik. Yang kalian tetapkan, yang kalian sifati Allah sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalian bisa mengingkari sifat-sifat yang kalian tolak? Nah, padahal Quran dan Sunnah menjelaskan secara gamblang. Misalnya Allah berbicara, Allah ridho. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah netap, Allah ridho. Allah marah. Kabur maqtan indallah. Allah murka. Sifat-sifat ini semuanya ada di dalam Quran, sementara kalian tolak. Maka Asy'ariyah tidak bisa menjawab. Dari sini Asy'ariyah memiliki cacat dalam masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, saya menetapkan sifat Allah. Sebagiannya. Tapi kalian menolak sifat Hayyun, Alim dan Qadir. Karena sifat Hayyun,
alim dan qadir juga diberikan untuk sifat-sifat makhluk. Nah, Mu'tazilah itu mengatakan kalau makhluk berbicara, makhluk berilmu, makhluk berkuasa, makhluk hidup, sifat hidup, tidak mau menetapkan dia. Bagaimana? Karena kalau ditetapkan bagi Allah sifat-sifat itu sama dengan makhluk, maka mereka menolak sifat-sifat tertentu dari sifat-sifat Allah. Nah, apa yang menyebabkan ini menjadi pembicaraan? Awal pangkal, dasar pangkal persoalannya nih dalam masalah ini apa? Mengikuti hawa nafsu, ya. Wa aslul khata' wal ghalat tawahumuhum an hada asma al-amma kulliyah yakunu musamma mutlaq. Karena yang diberikan nama sama dengan orang yang diberi nama. Mereka menganggap kalau orang diberi nama pasti yang punya nama itu sama. Padahal nama belum tentu sama dengan musamma yang diberi nama. Nah, sampai di sini nyatalah bahwa awal dasar pangkal kerusakan ini tawahum adalah mengikuti hawa nafsu. Seperti membicarakan kaifiyah Allah, bagaimana duduknya, bagaimana sifat-sifat ini, ternyata lebih mementingkan hawa nafsu daripada keterangan dalil Quran dan hadis. Kalau dalil Qurannya begitu, ya sudah, terima saja. Kita terima, kita wajib imani. Tentang bagaimana enggak ada keterangan, ya sudah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ini paling selamat. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak membagaimanakan Allah, diterima apa adanya. Hakikatnya yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah waktunya sudah habis. Kita akhiri. Sebelumnya minta maaf, ini belum lagi selesai berdiskusi kepada kelompok-kelompok yang keliru. Barakallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.